pagi-pagi udah kusut aja mukanya. Aku galau nggak dapet tiket Coldplay. Sebenarnya ada sih kategori lain, tapi dompet aku tuh beronta-ronta. Sabar ya Mbak Hana. Emang deh antusias warga masyarakat pas 62 tuh buat nonton Coldplay tuh gokil banget. Iya nih, nggak move on aku. Ya udah yuk, kita duduk dulu aja yuk. Ujian sertifikasi kemarin udah. Wih, anak udah masang ke Coldplay aja nih. Mana kalau di Hongkong orang dapat tiket. Beli di calo aja mbak, banyak. Jauh. Pasti harganya tuh udah di markup habis-habisan. Sebenarnya gue sih rela untuk bayar lebih, tapi budget entertainment gue udah mepet banget. Oh, Mbak Hana ada budget-budget gitu ya? Ada dong Ti, demi bertahan hidup dan happy. Biasanya tuh gue bikin di Excel modelan spreadsheet gitu juga bisa. Nanti ditulis deh apa kebutuhannya, budgetnya tuh berapa gitu. Lo nggak pakai aplikasi aja, Mbak? Kayaknya lebih simpel deh. Emang ada ya aplikasi yang buat planning gitu? Ada lah Kak, yang gaptek gitu. Ada beberapa aplikasi yang bisa kita gunakan buat financial report dan planning seperti Money Lover, Good Budget, dan Money Manager. Aplikasi-aplikasi ini nyediain fitur yang bantu kita dalam mengatur financial report dan planning. Nah, kehidupan kita jadi mudah kan? Wah, kayak berguna banget ya. Thanks infonya, Dek. Lu pinter banget, Dek. Wis, ya dong Kak, tapi pastiin dulu nih, milih aplikasi yang sesuai dengan kebutuhan. Setiap aplikasi memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kalau gue sih pakai Money Lover ya. Ya apapun medianya, mau konvensional kayak gue atau yang kekinian kayak Heather, financial planning itu emang penting banget. Emang seberapa penting financial planning buat lo? Penting banget dong Tom, basically ini membantu kita untuk mengendalikan income, expense, dan investasi. Nah harapannya itu bisa membantu kita untuk memenuhi life goals. Setuju, Mbak Hana. Financial planning juga bisa bantu kita untuk meningkatkan saving karena kita bisa tracking income dan cut down expense. Jadi ada efisien insight untuk reduce cost. Hidup lu juga bisa lebih tenang karena semua termanage. Jadi kalau tagihan berdatangan, hidup lu nggak pusing. Sama ini sih, jadi lo bisa prepare for the worst dengan emergency fund. Amit-amit kalau ada tiba-tiba accident atau layoff. Emergency fund ini bisa bantu kita buat cover kebutuhan. Biayanya berapa besar tuh Kak nominalnya? Setahu gue sih 6 bulan gaji, Dek. Iya, paham gue sekarang. Tapi sebelum memulai financial planning ini, lo harus punya fondasi yang stable dulu nih. Ibaratnya lo mau bangun gedung, fondasi awalnya tuh harus kuat dan bisa menopang puluhan lantai dan orang-orang. Nah setuju tuh gue, tapi coba dong tolong jelasin Ti, biar gue jadi ada gambaran buat gimana mulainya. Jadi ada yang namanya financial pyramid nih. Apaan lagi tuh Kak? Jadi ada 5 jenis istilah untuk financial planning. Yang pertama ada namanya managing your money. Di sini lo akan put much effort supaya cash flow aman dan hutang berkurang. Lo akan fokus daily expense dan kurangin living cost jadi lebih efisien. Kalau di sini lo udah aman, baru deh bisa lanjut ke next journey. Yang kedua itu build safety net. Caranya gimana? Ya lo naikin saving, mulai nabung buat emergency fund, dan lo beli insurance, baik life atau health, in case hal yang gak diinginkan terjadi. I see. Lanjut dong Ti. Yang ketiga, accumulating wealth. Di sini fokus lo udah geser ke arah ningkatin portofolio investasi, dana pensiun, minimize tax, dan bayar hutang-hutang lo. Yang keempat, preserving wealth. Nah, ini udah masuk ke journey financial independence. Lo udah bisa manage day to day sampai dengan hutang udah aman. Dana pensiun bisa lo puterin jadi passive income. Investasi dan long term saving lo juga growing. Ibaratnya di sini lo nggak kenal tanggal tua deh. Wah, bener ya gitu. Nah, ini yang terakhir, top of the pyramid, yaitu living a legacy. Di sini lo udah enjoy your life dan menuju financial independence. Lo udah bisa estate planning dan lo ada bandwidth untuk berkontribusi ke society kayak join ke non-profit organization. Wah menyiapkan banget ya. Tapi bangun piramida gitu waktunya nggak bentar ya? Yes, bener Tom. Selain invest uang, lo juga bisa invest waktu di sini. BTW gue tertarik sama investment tuh. Karena di umur yang OTW 30 tahun kayak gini, mulai sadar tuh pentingnya investasi. Daripada iya OTW 30. No offense loh mbak. Nah, Mbak Hana kan udah lebih mature kan.
Boleh dong share pengalaman investasinya. Lo harus tahu dulu nih, investasi itu proses pengalokasian dana untuk mendapatkan return lebih besar di masa depan. Misal, lo punya dana 10 juta untuk invest, nah returnnya itu ya di atas 10 juta. Nah, return berapa gedenya itu tergantung apa mbak? Ya tergantung instrumen apa yang lo gunakan untuk investasi. Ada banyak nih, mulai dari fixed deposit, bonds, gold, stock, sampai dana real estate ada juga. Nah, cocoknya yang mana buat lo itu tergantung dari financial goals dan risk tolerance lo seberapa. Karena risiko setiap investasi itu beda-beda, Tom. Dulu dosen keuangan gue pernah bilang high risk, high return. High risk dan low risknya tuh gimana sih? Jadi ada yang namanya base, middle, and summit risk. Base risk bagian yang memiliki resiko rendah dan return yang bisa diprediksi. Pada bagian ini juga terdiri dari aset yang kita punya, seperti cash and government bond. Layer nomor 2 namanya middle risk. Investasi beresiko menengah yang menawarkan return yang stabil tapi bisa juga kenaikan modal. Walaupun lebih beresiko dari base risk, layer 2 ini masih relatif aman. Contohnya kayak obligasi, saham, dan real estate, tapi dengan catatan dilakukan dalam jangka waktu singkat, misalnya kurang dari 1 tahun. Nah, layer terakhir dan yang paling atas namanya summit. Ini adalah investasi spekulatif yang berpeluang tinggi terhadap kerugian. Namun juga bisa return di atas rata-rata, contohnya kayak kripto, saham yang high risk, future, dan option. Nah, collab gitu deh, udah lo mulai atur-atur aja pakai prinsip yang simple. Kalau terlalu kompleks, nggak pusing lagi lo. Emang prinsip yang simpel tuh gimana mbak? Kalau gue sih pakai prinsip 10, 20, 30, 40 gitu, gengs. Apaan tuh kak? Jadi itu persentase pembagian gaji gue tiap bulan. 10% amal, 20% masa depan, 30% cicilan, dan 40% kebutuhan. Nah, kalau dana darurat lo itu masuknya lo pos mana? Dana darurat, insurance, dana pensiun, dan DP rumah itu gue masukin ke pos masa depan. Jadi selain aplikasi kayak Haidar tadi, mungkin bisa mulai nabung ke bank digital kayak Bank Jago, Blue by BCA, dan Genius. Karena setahu gue, bank digital itu punya pemisah tabungan dalam satu rekening. Maksudnya gimana tuh? Jadi, dalam satu rekening, lo bisa bagi-bagi uang lo ke beberapa tabungan. Analoginya, anggaplah rekening lo itu sebuah tas. Jadi dalam satu tas itu, isinya kebutuhan lo yang mudah diatur di dalam pouch. Ada pouch buat dana darurat, pouch investasi, pouch dana pensiun, sampai dengan pouch kebutuhan dan entertainment. Paham gak lo? I see, paham. Nah, kalau kayak Uti tadi, dia punya prinsip 10, 20, 30, 40. Nah, Uti bisa buat pouch sesuai dengan kebutuhan dia. Ada pouch amal, pouch dana darurat, ataupun pouch dana pensiun. Naming pouch juga bisa lo custom, jadi bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Menarik juga ya bank digital. Jadi kita bisa langsung pindahin dananya aja ya, gak perlu bikin tabungan baru buat khusus tabung gitu. Yoi. By the way ya, tahun ini harus ngencengin ikat pinggang banget. Karena tahun depan isunya ada artis-artis yang mau datang ke Indo. Lumayan kan nonton konser buat short escape biar work-life balance. Iya tuh, ada Taylor Swift dan Beyonce ya katanya sih. Serius? Beyonce? Demi apa? Demi Lovato. Ih, bener-bener dah lu Tom, bikin kesel aja sih. Seriusan Bana di 2024 deh kalau nggak salah. Di Twitter rame isunya tuh, cek aja coba. Aduh, please banget ini, gue gak boleh